setiap kali kita semua memanggil nama Yesus, maka nama itu adalah bukan sembarang nama. Nama di atas segala nama. Bahkan nama Yesus disandingkan, diberikan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya. Sehingga ketika saudara memanggil nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Seberapa bernilai Yesus bagimu adalah seberapa engkau rela mengorbankan. Satu kali saya mendapat pekerjaan di Palu. Kawasan ekonomi khusus lagi dibangun di Palu. Dan saya kerjasama dengan BUMN. Sudah ditandatangani 1.500 hektar. Dan akan sampai 10.500 hektar. Tapi setelah kami tanda tangan, investornya sudah ada. Siap untuk 500 juta US dollar. Kalau rupiahnya 8,7 triliun. Tapi di detik itu, besok hari tiba-tiba istri saya bilang, "Pak, saya tidak damai sejahtera. Saya takut itu uang terlalu besar." Saudara, kalau saya dulu, saya pasti abaikan perkataan istri saya. Tapi Tuhan ajari saya hari ini bagaimana sepakat dengan keluarga. Tuhan ajari saya bahwa bagaimana berartinya Dia dalam hidup saya. Anda bisa ngerti? Seseorang lebih berharga senilai apa adalah senilai korban yang saudara bisa lakukan. Ada banyak orang karena uang dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan kepercayaannya. Dia memilih pasangan, dia memilih pacar yang bukan seiman. Padahal belum diberikan uangnya, saudara. Tapi buat saya, istri saya lebih berharga daripada uang senilai itu. Walaupun menurut saya itu besar. Dan saya mau bilang buat saudara, seberapa berharga Yesus bagimu? Tanya kepada diri saudara. Saya ingin berkata seperti ini, sebesar itu kuasanya bekerja. Kalau kau rela memberikan unlimited hidupmu seluruhnya untuk Tuhan, maka kuasa itu tidak terbatas turun atasmu. Kalau kau mau ikut di dalam firman, kau percaya kepada Tuhan, sekalipun dunia menawarkan apapun, tapi kau mau memilih Yesus, itulah harga yang kau bayar. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap, yang bergantung, yang percaya kepada Dia. Mungkin kau tidak punya uang yang cukup, mungkin kau dalam masalah, tapi kau memiliki Yesus adalah kau memiliki segalanya yang kau butuhkan. Dan malam hari ini kita berkumpul karena nama itu, nama yang begitu mengasihi kita. Dan saya mau berkata, jangan ada yang pulang dengan tangan kosong. Sebab ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan malam hari ini. Mari perluas rohmu. Mari engkau lapar dan haus lebih lagi. Katakan, Tuhan, aku mau terima firman-Mu. Tuhan, aku mau makan kenyang. Tuhan, aku mau firman-Mu hari ini. Bicaralah, bicaralah, bicaralah kepadaku. Bicaralah, bicaralah. Sebab semua kata-kata darimu lebih cukup dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap pemain musik, setiap para penari, penjemput tamu, setiap panitia yang
sudah mempersiapkan setiap taburan anak-anakmu. Tuhan memberkati. Setiap apa yang dikerjakan, bahkan yang tidak terlihat, Tuhan berkata, Tuhan melihat, justru memberi upah. Bahkan ketika tidak ada orang yang berkata, say thank you, justru itu yang Tuhan suka, saudara. Karena ada upah yang besar di sorga. Jangan mau upah dari bumi ini. Minta upah yang dari Tuhan. Itulah tujuan kita melayani. Ucapan terima kasih manusia itu kecil. Istri saya paling tidak suka kalau orang puji saya. Anda akan lihat dia marah. Dia akan bilang sama saudaranya, ada cicingnya paling suka berkata, itu Pak Gem bagus, itu Pak Gem ganteng, itu Pak Gem baik hati, itu Pak Gem baik hati. Dia panggil istri saya panggil dia di depan saya. Dia bilang, kalau kau sayang Pak Gem, jangan buat dia begitu. Kenapa? Nanti kau dorong dia masuk jurang. Karena jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam pujian manusia. Gak boleh. Saya gak mau dengar lagi. Woi, adik galak juga sama kakaknya sesekali. Ternyata seperti itu, saudara. Jadi pujilah Tuhan. Jangan izinkan orang memuji saya. No, saya mau Tuhanku dipuji. Sebab saya hanya gesek kaki. Gak ada apa-apanya, saudara. Hanya seorang hamba. Yuk tutup matamu. Terima kasih para penari, boleh turun. Kirata Yesus. Tutup mata, tutup mata. Tahukah kalau di dalam penyembahan kuasa mujizat bekerja? Ketika firman disampaikan, disembuhkannya mereka. Tapi ketika Tuhan, anak-anakmu menyembah, Engkau memulihkan, menyembuhkan setiap orang. Kira-kira syaitan. Orang-orang yang lapar dan haus akan minum. Saya melihat cinta yang kuat di hatimu kepada Yesus. Saya melihat ada pengabdian totalitas. Jangan lihat ke belakang, arahkan dirimu ke depan. Sebab berjalan bersama Tuhan itu indah. Jangan pernah mau berjalan sendiri. Sebab Yesus hidup. Dia berjanji, dia berjalan bersama anak-anaknya di bumi ini. Dia berjanji menemanimu apapun keadaan saudara. Dia setia. Sebab dia Allah. Dia hidup dan dia berkuasa. Dia menerima kau apa adanya. Sebab kasihnya sanggup untuk berubah setiap keadaanmu. Lalu bulan 6 saya kena COVID. Tahu nggak bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Waktu saturasi saya 70-60. Karena saya ada penyakit asma sebelumnya. Saudara,
Saat itu saya berkata, Tuhan, aku mau menyembah. Rumah sakit tempat saya merasa seperti dilingkupi hadirat Tuhan. Saat itu saya disembuhkan Tuhan. Saat engkau putus asa, sembah Tuhan, karena di sana ada kekuatan Tuhan. Saat engkau angkat tangan, jangan lari kepada manusia. Sembah Tuhan. Dan kau melihat kuasa Tuhan turun atasmu. Kuasa Tuhan itu real, nyata. Bagi setiap orang yang percaya. Kami bersyukur, ambil alih. Berkati kami sekalian, dari muka sampai ke belakang. Setiap para penari, setiap para pemain musik, setiap kami. Engkau memberkati kami hari ini. Engkau memberkati pelayanan ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ambil alih akan firman-Mu, bicaralah. Hamba-Mu hanyalah alat, tidak pernah lebih. Dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih pemain musik. Tuhan memberkati. Thank you ya. Temanya anggur yang baru. Yuk kita baca, buka Lukas 5 ayat 37 dan 38. Anggur yang baru. Benar-benar baru. Ini berbicara tentang banyak hal. Saudara. Demikian juga, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya mau tanya, lebih dulu kantongnya yang baru ataukah anggurnya yang baru? Hah? Yang mana dulu? Kantong dulu disiapkan atau anggur baru dulu disiapkan? Hah? Jadi semua pinter orang luhur. Waduh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kantong itu bicara tentang apa? Bukan kantong dompet. Bukan kantong ini. Saya ingin cerita sedikit ya. Tolong tetap tampilkan ayat 37. Kantong yang baru dan kantong yang tua. Tua itu sebenarnya bukan kantong yang tua. Kantong kulit yang tua, tapi kantong kulit yang lama. Bahasa Inggrisnya sama, old. Dia lama dan tua, bahasa Inggrisnya tetap old. Nah, tapi terjemahan sebenarnya bukan tua, tapi kantong kulit yang lama. Apa artinya? Orang Israel punya kantong kulit yang lama, itu artinya mereka tidak lagi menyimpan
Karena kantong kulit itu mesti disimpan pada suhu tertentu. Kalau sekarang orang buat anggur pakai botol. Benar gak ya? Kalau dulu pakai gentong-gentong, pakai kulit. Gentong itu masih sampai sekarang, gentong kayu. Anggurnya disimpan di suhu tertentu, tidak bisa dipanas matahari. Tidak bisa disimpan pada sembarangan. Karena ada dua yang rusak. Pertama adalah yang rusak, kantongnya rusak. Dan mengakibatkan anggurnya rusak. Jadi penting sekali tentang atmosfer, suhu, ruangan tempat disimpan kantong kulit itu. Tahukah saudara, setelah Anda percaya Yesus, Anda perlu tinggal di dalam kondisi yang Tuhan tetapkan, di mana saudara harus berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bahkan orang yang hidupnya dengan iman. Jangan jadi orang Kristen. Saya nggak tahu kalau di Luwu ya, kalau di tempat lain, saya nggak tahu kalau di Luwu. Tapi kalau di tempat lain, saya jangan sebut nama daerah karena ini live. Anggap saja di Filipina. Belum menikah, sudah kumpul duluan. Anda mengerti maksud saya? Anda mengerti maksud saya? Sudah tinggal sama-sama, sudah punya anak. Itu tidak di dalam kondisi kantong kulit yang dirawat, saudara. Anda mau lihat kantong kulit yang lama seperti itu. Tidak terurus, tidak terbengkalai. Kantong kulit yang baru bedanya yang mana? Pertama, dia terbuat dari kulit domba atau kulit kambing. Dan di dalam kulit itu ada dua hal. Yang pertama, dia punya minyak. Amin. Itu yang buat dia elastis. Ketika anggur yang baru ditaruh, dia bisa ngembang. Ngikuti fermentasi daripada anggur itu. Makanya dia nggak pecah. Sedangkan anggur yang kantong kulit yang lama, mungkin dari luar sudah baik, tapi di dalamnya sudah banyak retak-retak. Karena sudah lama dan sudah tidak terawat. Minyaknya sudah habis. Ketika dia ditaruh anggur yang baru, pecah. Anggurnya terbuang. Firman Tuhan berkata tidak mungkin orang mau menaruh itu. Jadi Anda sekarang pentingnya minyak dalam hidupmu. Apa itu minyak? Roh Kudus. Urapan. Dan ini Anda terima sekali, tapi Anda harus merawatnya seumur hidup. Ada banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berpikir hanya berbahasa roh, tapi hidupnya tidak mencerminkan ada Roh Tuhan. Dia tidak merawatnya, saudara. Lama-lama apa? Minyaknya habis. Orang tiba-tiba hilang. Satu hal yang pekerjaan Roh Kudus, waktu dia datang, semua orang tahu. Waktu dia datang memenuhi seseorang, murid-murid di loteng atas, seperti orang berkumpul, tiba-tiba dia datang. Semua orang disapu dengan kuasa. Murid-murid berbahasa roh. Petrus berkhotbah 3.000 orang, dia keluar dari loteng atas, 3.000 orang bertobat. Petrus yang penakut, saudara. Berkhotbah 3.000 orang. Apa yang terjadi? Ketika keadaan seperti itu,
Orang tahu bahwa kau penuh dengan Roh Kudus. Kau punya karunia. Tuhan memakaimu. Tapi ingat baik, kalau kau tidak bisa menjaga suhu, atmosfer, keadaan, condition, hidupmu tidak seturut firman. Saudara bekerja, saudara bisnis, bohongnya tetap jalan, tipunya tetap jalan, korupsinya tetap jalan. Saudara tidak merawat minyak itu. Mulai berpikir, wah ini susah ini. Tidak ada yang susah saudara. Karena Roh Tuhan itu yang memampukan Anda dan saya untuk ikut firman. Amin. Cinta saudara dengan Tuhan itu mendorong, menguatkan Anda untuk ikut apa kata Tuhan. Saudara tidak lagi takut untuk hidup total. Makanya ngomong, Tuhan I love you. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dia bingung cari nadanya. Karena bapaknya gak pandai nyanyi saudara. Dia ketawa saja. Tapi yang gak pandai begini, ternyata Tuhan beri anugerah. Lama-lama tambah baik. Kalau sekarang ini masih baik saudara. Kalau Anda ketemu saya 20 tahun yang lalu, kalau saya nyanyi, Anda pasti tutup telinga. Saya perlu belajar, saya perlu les, saya perlu apa. Karena Tuhan bilang, engkau harus membawa hadirat Tuhan. Yang model begini Tuhan. Dan itu kuncinya harus, pengkhotbahnya harus tahu nyembah. Harus punya kehidupan penyembah. Atmosfer saudara harus bisa jaga. Hidup di dalam lingkungan saudara seiman. Saudara harus menjaga rohmu. Karena orang percaya hidup dengan roh. Saudara harus menjaga karakter saudara. Itu condition. Saudara harus bayar harga untuk hidup di dalam kebenaran. Saya selain pendeta hamba Tuhan, saudara, bisnismen. Dan semua orang bisnismen tahu bahwa saya ini pendeta. Dan saya ada di YouTube, ada di Facebook, ada di mana. Kalau tidak seturut firman cara bisnis saya, saudara, orang sudah penuh mungkin di sana makian, cacian atau apa. Saudara mengerti? Ini sekarang zaman sosial media dan tidak memberkati orang. Untuk apa? No, saya harus memilah bisnis mana yang tidak sesuai firman, saya tidak ambil. Saya harus tanya Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Tidak semua yang disodorkan itu saya ambil. Hanya yang Tuhan mau. Gimana caranya? Tanya, berdoa. Firman Tuhan berkata bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Benar gak? Siapa dombanya? Tuhan adalah gembala kita. Siapa dombanya? Siapa dombanya? Siapa dombanya? Kita semua, bukan cuma pendeta. Semua orang percaya kita adalah dombanya. Dan jaminan Tuhan kita mengenal suaranya. Dan bagaimana saudara mengenal suaranya? Kalau saudara nggak pernah baca firman-Nya. Kalau baca WhatsApp, sering. Kalau nonton YouTube yang bukan khotbah, sering. Apalagi saudara? Macam-macam. Jadi yang dipenuhi hidupmu adalah suara-suara yang lain. Belum lagi Anda bergaul dengan orang. Suara-suara itu yang masuk. Punya frekuensi. Jadi bagaimana sedangkan suara Tuhan tidak pernah saudara dengar. Dari mana saudara tidak pernah baca firman.
Untuk Tuhan itu bicara lewat firman-Nya. Harus berkali-kali dan seterusnya seumur hidup setiap hari. Dengan begitu ketika Tuhan bicara, Anda ngerti, Anda tahu. Saya beri sebuah contoh. Ada orang yang bilang kayak begini, Pak, dia itu jahat sekali. Terlalu dengan Bapak. Sudah waktunya kita lapor polisi. Kita habisi dia. Ini anak Tuhan yang ngomong. Sepertinya bagus ya. Membela saya. Yang ngomong juga anak Tuhan. Tapi kalau Anda tidak ikut firman, tidak tahu firman, ya ikut saja. Iya benar. Orang baik kita balas baik, kalau orang jahat kita balas dengan jahat. Apa demikian kata firman Tuhan? Tidak. Kasihilah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu ikut firman. Kalau seandainya saya tidak baca firman, saya bisa tahu yang mana. Anda bisa ngerti ini. Betapa pentingnya firman. Kadang-kadang orang itu pengen hidupnya dituntun Tuhan, tapi nggak pernah baca firman. Anda bergaul dengan siapa, Anda jadi siapa. Anda bergaul dengan Tuhan, Anda makin serupa dengan Tuhan. KTP Kristen tidak cukup membuat Anda itu punya kuasa. Karena Anda punya kuasa kalau Anda membaca firman, menghidupi firman, dan percaya kepada Dia. Urapan itu turun. Kenapa setiap orang itu beda? Menjaga. Anda berpikir jadi hamba Tuhan gampang, enggak gampang. Itu mana sih Pak Ever? Nih, tadi siang saya sengaja dari Makassar, calon gembala saudara, khotbah. Dan kemudian dia bilang gini, ternyata ya kalau khotbah itu gak gampang, apalagi tiap minggu. Ketemu muka Bapak lagi, ketemu muka Bapak lagi, ketemu muka Bapak lagi. Kalau makanannya sama, bosen. Kalau gak ada urapan, gak mungkin orang bertambah. Tapi kalau ada urapan, ada kuasa, ada hadirat Tuhan, ada kenyataan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada dalam hidup kita. Maka orang akan bersaksi, orang akan bawa jiwa. Karena seperti dia ditolong oleh Tuhan, dia mau orang lain juga ditolong. Amin. Saudaraku yang terkasih, perhatikan lingkunganmu. Itu penting untuk mempersiapkan wadah yang baru ini. Kantong kulit yang baru. Tadi ada minyak. Yang kedua, kantong kulit yang baru itu punya zat yang dimana sebenarnya di sana masih ada seperti darah. Apa itu artinya? Anda lihat ketika pertama kali Adam dibuang dari Firdaus, pergi ke bumi, dia melihat dosa ketelanjangannya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pohon, daun, tidak. Dia Dia sembunyi di rumah, tidak. Untuk menutupi ketelanjangannya, apa yang dia lakukan? Dia sembelih binatang. Dan dia pakai kulitnya untuk menutupi ketelanjangannya. Kulit binatang, kenapa? Karena di dalam kulit binatang ada darah. Dalam kulit domba ada darah. Dan darah itu berbicara tentang darah di perjanjian baru, yaitu darah Yesus. Kalau darah binatang
bisa menutupi ketelanjangan daripada Adam, apalagi darah Yesus di atas kayu salib yang menebus saya dan saudara. Itu sifatnya kekal sekali seumur hidup, berlaku atas hidupmu. Jadi selalu aktifkan darah Yesus, selalu ada hidup yang bertobat. Ngerti salahnya di mana dan ngerti cara untuk bertobat. Amin, saudara. Dua hal. Jadi kalau Anda ingin, kantong kulit itu bicara tentang apa? Hidup kita, jiwa kita, roh kita. Wadah ini yang Tuhan mau pakai. Wadah saudara, wadah hidupmu. Itu tempat di mana kuasa Tuhan bekerja. Kan anggur yang baru berbicara tentang sesuatu yang sama sekali baru, yang bukan atau belum tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tapi hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Sesuatu yang ilahi. Satu kali saya ikut ibadah, Pak Petrus Agung khotbah, Ibu Iin ada, siapa? Pak Yusak Cipto ada, siapa lagi? Dan banyak orang yang lain. Dan ketika Pak Agung khotbah, saya nangis di belakang situ. Saya terguncang nangis kayak anak kecil, saudara. Saya nangis seperti anak kecil. Saya sebentar lagi saya berlutut. Kenapa? Seperti Tuhan itu bicara ke saya. Kemudian Ibu Iin naik dan dia bilang gini. Di salah satu khotbahnya dia bilang begini. Ada banyak kota yang Tuhan Yesus suka singgah. Betania Tuhan suka singgah, benar gak? Karena di sana ada siapa? Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi ada kota juga yang Yesus tidak suka singgah. Kota mana itu? Kota Nazaret. Yang dimana mereka kenal Yesus dari kecil, tetapi mereka tidak percaya. Tidak ada mujizat yang terjadi di situ. Yesus tidak suka untuk tinggal di Nazaret. Dan dia berkata, dulu saya nggak suka kota ini. Makassar maksudnya. Tapi saya tahu hari ini ada pengharapan. Asalkan ada satu orang yang bisa nangkap isi hati Tuhan. Sehingga Tuhan selalu mau singgah di kota ini. Ada orang yang mau berdiri bagi kota. Ada orang yang mau sungguh-sungguh memikirkan keselamatan atas kota ini. Gereja yang mau bergerak buat kota ini. Saya nangis, saudara. Anda tahu saya nangis berapa lama? 3 hari 3 malam saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ini Engkau yang bicara. Itu orang yang terima anggur yang baru, saudara. Kayak gitu. Tuhan berkata, seperti Tuhan bicara isi hatinya kepadaku. Sehingga saya nggak kuat. 3 hari saya. Dari seorang yang tidak mau jadi gembala, Tuhan paksa jadi gembala. Kenapa? Karena gak ada yang lagi yang mau. Saya bilang, Tuhan, ada banyak orang lain, saya tidak layak. Tuhan bilang, tidak.
Gak ada yang mau. Saya nangis seperti anak kecil. Dulu saya gak punya apa-apa, saudara. Kami bisnis kayu, memang waktu bisnis kayu pabrik yang ekspor terbanyak di Indonesia bagian timur, tapi makin lama makin turun. Dan hari itu lagi kesulitan keuangan sebenarnya. Tapi di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, justru Tuhan datang memanggil. Tahu nggak cara Tuhan membuat Anda itu berserah? Diizinkan penyakit, diizinkan kesulitan, diizinkan masalah, supaya saudara datang pada Tuhan. Supaya Anda bisa total percaya. Hari itu saya berkata, saya nggak tahu apapun. 3 hari saya tergoncang dengan hadirat Tuhan. Padahal nggak ada orang yang tumpang tangan, tidak ada ini. Tapi firman Tuhan itu speak. Masuk, bicara di dalam rohku. Begitu kuat sehingga saya terguncang dari dalam. Masa saya tidur, saya sambil nangis gitu. Saudara, sampai istri saya bilang, kenapa saya belum cerita, nanti saya cerita. Saya dulu orang yang Kristen, sekalipun papa saya gembala. Orang Kristen seenaknya. Anda ngerti seenaknya? Ya ini saya, Bapak Ibu tidak. Kalau itu menguntungkan buat saya mau ikut. Kalau itu tidak enak, saya nggak mau. Kalau Tuhan bicara keras, saya nggak suka. Saya bilang sama mama saya, papa itu firmannya terlalu keras. Saya lagi pasti gitu. Saudara, orangnya harusnya bersyukur dapat firman, malah pikir papanya sengaja bikin firman untuk dia. Itu saya dulu, saudara. Anda tahu, kalau hidupmu seperti itu, kekristenanmu tidak akan bertumbuh dengan baik. Saudara harus menyenangi apa yang Tuhan firmankan. Hari itu saya pulang dengan sebuah anggur yang baru. Tapi yang saya tahu, hidupku harus berubah. Sebab kalau tidak, anggur yang baru ini terbuang. Berapa banyak orang terima anggur yang baru, terima pesan Tuhan. Tapi kantong kulitnya masih tetap yang lama. Kebiasaan yang lama masih dikerjakan. Dosa masih dikerjakan. Segala sesuatu masih dikerjakan. Akhirnya apa? Terbuang, saudara. Anggur itu. Saya pernah kehilangan hadirat Tuhan 13 tahun. Dulu saya berpikir 20 tahun. Ternyata setelah saya hitung baik 13 tahun. Karena saya pikir udah kelamaan. Ternyata 13 tahun. Saya anak gembala, saya melayani. Tapi di sini enggak. Kosong, saudara. Punya mobil Mercy, punya rumah bagus, punya uang, sering ke luar negeri hampir setiap bulan. Di sini kosong. Dan saya mau bilang beberapa Anda yang melayani Tuhan. Kalau melayani tanpa hadirat Tuhan, itu tidak enak. Itu nyesek. Orang dilawat Tuhan, Anda kering. Siapa yang sering ngomong begini? Melayani Tuhan begitu-begitu saja. Melayani Tuhan berkelahi di dalam gereja. Saling tersinggung satu dengan yang lain. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya, saudara, minyakmu itu sudah mulai hilang.
orang gak ketemu Tuhan, yang dia cari pengakuan manusia. Kalau orang gak ada hadirat Tuhan, yang dia cari yang lainnya, kepuasan yang lainnya. Tapi kalau saudara melayani Tuhan dengan hadirat Tuhan, ada totalitas di hidupmu, saudara akan melayani dengan terus bersukacita. Amin. Baru-baru saya diberitahu ada jadwal ke Bangkurun. Oh iya, memang dari sebelumnya saya udah diberitahu sama Ibu Amel. Saya pernah ke sana sekali, saudara. Saya ini punya satu hal yang saya paling tidak suka di hidup. Apa itu? Panas. Dan kabarnya di sana tidak ada hotel. Nah, memang saya sudah pernah pergi sana, sehari aja udah cukup. Ini 2 hari. Ibu Amel, please help me. Tapi karena cinta kepada Tuhan, saudara, urusan saya nggak penting apa yang saya suka. Yang penting Tuhanku suka. Kalau saya harus berkeringat, mungkin saya tidak tidur malam hari. Yang penting jiwa-jiwa ketemu Yesus. Yang penting hidup orang. Yang penting Tuhanku disukakan. Apalah artinya saya kepanasan, apalah artinya saya tidak tidur. Saudara, Yesus di surga, dia turun menjadi manusia, dia meninggalkan semua. Dia rela menderita asalkan Injil diberitakan. Apalagi cuma saya kan tiap hari tinggal di hotel di Makassar. Lantai 10 di tempat kami ada ini. Udah lebih dari cukup kebaikan Tuhan. Kalau harus turun. Waktu tadi siang ngobrol, saya bilang, Ibu Amel, masa gak ada AC? Gak ada, Pak. Kipas angin ada enggak? Ntar saya cari. Gitu. Saya bilang kalau begitu nanti saya di pantai saja dah. Siapa yang sudah pernah ke Bangkurung sini? Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saudara saya titip, ada banyak pulau-pulau di sekitar sini. Anda yang harus menggambarkan Injil. Jangan terlalu enak duduk di dalam gereja saja. Ada banyak orang yang berteriak. Masa orang dari Makassar, ada orang dari Jakarta yang harus diutus pergi ke sana? Amin. Kalau saudara punya minyak itu elastis bergerak. Kemana yang Tuhan mau? Itu tanda ada minyak. Karena anggur yang baru itu punya fermentasi. Anggur yang baru itu punya tekanan, punya pergerakan. Jadi ada orang yang mau terima anggur yang baru tapi gak mau bergerak, Anda salah. Anda sedang mengambil anggur yang lama. Kalau kita mau anggur yang baru, kita harus siap untuk bergerak seperti yang Roh Tuhan mau. Amin. Saya ambil sebuah contoh, yaitu Elisa ketika dia ikut Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke 18 dulu, coba 18, 19, 20 coba. Tunggu ya, saya lihat. Saya sama? Oke. Ya, ayat 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan, ingat ya, Elisa sedang membajak 12 pasang lembu. Banyak apa enggak? Siapa yang petani di sini? 1 pasang lembu sanggup untuk membajak berapa hektar?
Berapa hektar? Satu pasang lembu sanggup membajak 10 hektar. Minimal. 12 pasang lembu Elisa punya sedang membajak 12 pasang lembu. Anda bisa bayangkan seratusan hektar itu baru yang dia bajak. Kalau orang punya 12 pasang lembu, dia punya lembu-lembu yang lain. Artinya apa? Orang ini adalah orang yang kaya. Orang yang berhasil. Tapi lihat saudara, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu di dekatnya, ia melempar jubahnya kepadanya. Jadi tiba-tiba Elia datang lewat dan dia lihat Elisa. Dia lempar jubahnya. Apa arti jubah bagi orang zaman itu? Jubah adalah mantel urapan. Mantel panggilan Tuhan. Karena dia punya jubah hamba Tuhan. Itu dilemparkan ke Elisa. Saudara, ketika firman Tuhan datang, ketika hamba Tuhan diutus. Sama saya seperti ketika hari itu. Tergantung saudara. Siapa yang mau menangkap hati Tuhan? Siapa yang peduli akan isi hatinya? Siapa yang rindu untuk dipakai Tuhan sungguh-sungguh? Itu seperti mantel yang dilemparkan saudara. Dan saudara terkasih, apa yang respon dari Elisa ini lihat. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Dan berlari kepada Elia katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Amin. Aku akan mengikut engkau. Kalau Tuhan sedang bicara kepada saudara, kalau engkau terima mantel itu, kau terima pesan Tuhan, belajar untuk berlari meresponi itu. Saya suka dengan apa yang Elisa lakukan. Jawabnya kepadanya, baiklah pulanglah dahulu. Ini Elia berkata, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu. Apa yang Elisa perbuat? Mantelnya dilempar. Saudara, ketika Roh Kudus bicara, ketika firman Tuhan tepat mengenai di hidupmu, Tuhan sedang melemparkan. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang memanggilmu. Tuhan sedang ingin menyembuhkan dan memakai saudara. Tuhan sedang mengurapi saudara. Bicara kepada setiap pribadi. Jangan bilang gini, Tuhan saya tinggal di desa. Bisakah saya dipanggil Tuhan? Saya mau berkata di desa, di kota Tuhan panggil. Tuhan tidak lihat mau di desa, mau di kota. Yang Tuhan mau, adakah hati yang mau dipakai oleh Tuhan? Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya, memasak dagingnya dengan bacakan lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Jadi Elisa bukan sendiri. Dia punya banyak orang-orang. Dia masak 12 pasang lembu, bajaknya itu jadi kayu api. Sekali engkau memilih Tuhan, sekali engkau mendapatkan anggur yang baru, harus ada totalitas di dalamnya. Karena anggur yang baru itu berharga. Saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu saya tidak berkata ya untuk Tuhan. Dengan hormat dan dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati. Ketika saya selalu melihat ada banyak orang Kedar hari ini diselamatkan. Ada banyak orang-orang yang lain. Gereja sedang bertumbuh dengan pesat. Bahkan kota-kota juga sedang berkembang. Indonesia. Dan ada banyak orang di Makassar.
hanya dari satu orang yang mau berkata ya. Saudara tahu, setiap tahun ada 1.000 orang lebih yang bukan orang Kristen. Kita ajari firman, kita kasih sekolah. Kalau mereka ada punya butuh biaya, kita ajari baca tulis. Orang tuanya juga demikian. Diberi makan yang bergizi. Ini Makassar, saudara. Dulu orang bawa firman Tuhan, bawa Alkitab kalau ke Makassar. Kalau mau pergi gereja, harus sembunyi-sembunyi Alkitabnya. Ini bukan Luwu, ini Makassar. Kalau mau pergi gereja ditanya pergi mana? Dia taruh itu tasnya di Alkitabnya di dalam tas. Kalau boleh jangan ada orang tahu. Oh tidak, saya pergi di mall dulu. Orang sulit untuk mengakui imannya. Itu Makassar yang dulu. Tapi hari ini, setiap KKR tulis besar-besar, diadakan KKR. Silakan datang. Karena apa? Karena kasih Tuhan tidak tinggal di gereja lagi, tapi berdampak di luar, di tengah-tengah masyarakat. Setiap bulan harus ratusan juta uang yang keluar untuk membiayai mereka. Mereka tidak ada di dalam gereja. Satu kali istri saya hampir hands up dan dia berkata, ini pengeluaran yang paling besar karena dia bendahara. Boleh enggak ini dikasih stop? Karena kalau secara bisnis tidak menguntungkan, bocuan. Masa keluar terus duit, orangnya tidak datang ke gereja. Saya bilang tidak. Pak, kita belum punya gedung gereja. Hari itu kami masih ibadah. Di rumah makan kami 2 ruko ayam penyet Pak Comot hari itu. Kita udah melayani. Jemaat masih 100 yang dilayani 1000-an. Siapa yang melayani? Semua jemaat. Jadi sudah tidak model lagi kalau yang melayani hanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus melatih orang-orang dan membuat jalur, membuat kesempatan orang-orang supaya orang-orang semua jemaatnya melayani Tuhan. Hamba Tuhan tidak lagi takut untuk mengajar orang supaya orang lain harus lebih lagi dari dia. Zaman dulu seperti ini katanya. Saya kuliah S3 saudara. Dia bilang begini. Ada satu teman sekolah saya, kuliah doktor kami, dia bilang begini. Pak, harus jelas Pak, perbedaan bahwa bisnisnya bisnis, hamba Tuhan ya hamba Tuhan, gereja ya gereja. Karena di gereja itu rohani. Jadi maksud Bapak gimana? Ya bisnis itu banyak bohong, tidak rohani, itu duniawi. Saya bilang, jadi harus ada perbedaan, tidak bisa saling baku campur. Lah bagaimana bisa hamba Tuhannya bisa kasih firman, jemaat pebisnisnya, jemaat orang kerja, kalau dia sendiri nggak tahu bagaimana dunia bisnis? Anda bisa ngerti? Bisakah seseorang menuntun jalan kepada dia jalan tempat di mana dia nggak tahu? Pantasan orang Kristen banyak begini, rohani hanya di gereja, haleluya, puji Tuhan, sampai di pekerjaan korupsi juga jalan. Baku pukul juga dalam, baku tikam juga, baku maki juga di kantor. Orang sudah nggak tahu yang mana Kristen. Sampai di gereja lagi hari Minggu, haleluya, ada pendetanya, haleluya. Kenapa pendeta juga punya salah, tidak ngajari? Dia cuma bilang jangan korupsi, jangan bohong, tapi bagaimana caranya? Dia nggak tahu. Satu orang pebisnis datang bilang saya ketemu sama dia, doakan dia. Dia lagi krisisnya turun. Dan dia bilang, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Minta dia cabut perkataannya karena dia selalu ngomong rugi. Nah saudara tahu, begitu Roh Kudus bicara,
Dia lagi layani, tiba-tiba datang pembeli. Dan dia ngomong begini. Dia ngomong, anggap itu dia jualan handphone. Ya memang dia jualan handphone. Dia jualan handphone. Dan dia bilang gini, ambil jok ini. Ambil ini. Bisa turun enggak? Enggak. Sudah tidak bisa, saya sudah rugi ini. Saya sudah rugi. Selesai orang itu, saya kaget. Saya ngerti akarnya. Jadi kalau saudara mau doa, jangan asal doa. Anda harus tahu akarnya apa. Itu doamu efektif. Perwira Kapernaum bilang apa? Tuhan katakan sepatah kata saja. Karena seperti aku punya atasan dan aku punya bawahan. Apa kata atasanku saya akan lakukan. Apa kataku kepada bawahanku akan lakukan. Apalagi engkau berfirman pasti terjadi. Akarnya apa? Iman itu dia ngerti kuasanya firman. Jadi kalau berdoa jangan hanya berdoa begini. Tuhan Yesus tolongin usahanya apa? Apa akarnya? Anda berpikir orang gak berdoa juga. Anda gak ngerti kenapa doanya dan dijawab. Akarnya apa? Apa penyebabnya? Anda mengerti ini? Jadi waktu berdoa, saya bilang gini. Tahu gak kenapa kau sampai hampir bangkrut? Karena kau ngomong terus rugi. Sebelum saya lihat tadi. Langsung dia bantah saya. Belum saya selesai ngomong dia bilang, Pak Pendeta, kalau saya tidak ngomong rugi dia tidak ambil. Saya bilang imanmu seperti itu jadi seperti itu. Jadi saya harus lakukan apa? Ngomong. Pak, saya sudah berikan yang terbaik. Daripada dia akan tahu kau bohong. Oh ternyata si ini di sana jual cuma sebegitu. Ini katanya modalnya rugi. Satu kehilangan berkat, kedua dapat kutuk. Karena apa yang kau mau ngomongkan itu diikat oleh iblis. Jangan berpikir kalau uang hasil korupsi bisa bertambah di dalam dompet. Tetapi uang hasil korupsi dan kejahatan itu dia mengambil bunga-bunganya semua. Dia mengambil kesehatan, dia mengambil apa? Saudara, sehingga dapat banyak keluar terus. Belum lagi Sabang dengar korupsi, Sabang itu korupsi, jantungnya pasti begini toh. Adakah pikatnya? Adakah ini? Benar gak? Lama-lama dia bisa meninggal karena jantungan. Cek per cek. Karena tiap hari berpompa ini. Pengusaha. Kalau mau ikut Tuhan. Itulah seperti Elisa. Dia tinggalkan semuanya. Amin. Dia tinggalkan, dia bakar semua. Lembu itu dia kasih makan orang-orangnya. 1 ekor sapi kerbau bisa kasih makan berapa orang? Hah? Saya pernah ngitung kekayaannya Elisa. Dan saya bilang, Tuhan Roh Kudus suruh saya ngitung pagi itu. Saya bilang ini orang yang betul-betul diberkati. Jadi ada terjemahan yang lain yang menulis tentang kisah ini. Dan dia secara detail. Gitu, ada buku yang lain. Saya bilang ini Elisa betul-betul diberkati. Tapi caranya gimana? Dia tinggalkan itu. Kenapa Elisa dipakai Tuhan 2 kali ganda dari Elia? Mujizat yang terjadi Elia sudah begitu hebat. Tapi dia punya anak rohani yang lebih hebat lagi. Kenapa? Karena harga yang dia bayar itu mahal.
Saya mau berkata kepada saudara bahwa urapan itu mahal. Jaga baik. Kalau setelah hari ini saya mendoakan saudara, saya hanya minta satu hal. Kau harus menjaga urapan itu. Jangan naik kalau kau tidak mau jaga. Sebab kenapa sia-sia terbuang, saudara? Urapan itu, saudara, mahal harganya. Orang kalau tidak ada urapan, apa yang terjadi, saudara? Gak dilihat lagi, saudara. Orang khotbah pulang gak dapat apa-apa. Melayani rasanya kosong. Masa begini melayani? Orang lain mungkin diberkati, kenapa? Karena Tuhan lihat kerinduan orang, tapi dia sendiri enggak. Jadi Anda mesti jaga. Bayar harga. Dari awal saya bilang gini, seberapa berharga Yesus bagimu? Stop main-main, saudara. Anda capek jadi orang Kristen. Anda akan malu, keletihan di dalam hidupmu. Stop main-main. Sejak itu, hari ini, begitu banyak Tuhan memberkati, saya jangan sebut terlalu banyak. Dan semua yang Tuhan kerja itu seperti raja. Apapun yang dikerjakan di dalam bisnis, itu yang terbaik. Urapan raja itu. Kami buat ayam penyet pacomot. Awalnya di seluruh kota Makassar, seluruh Sulawesi Selatan itu ayam penyet pacomot. Kalangan ayam penyet paling laris. Saya kaget luar biasa. Yang berikutnya makin lama, dengan ayam goreng yang lain, dia paling laris. Baru-baru saya dapat report dari anak-anak setelah masa PPKM ini. Grab kasih keluar, Gojek kasih keluar reportnya. Dalam 2 tahun berturut-turut, ayam penyet pacomot mengalahkan KFC. Seluruh orang jualan ayam, mau ayam penyet, ayam goreng, ayam KFC, ayam penyet pacomot paling laris. Siapa yang buat? Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada campur tangan, saudara. Orang bilang pemilik restoran baru-baru kita bikin sogoki. Tahun lalu saya buat, orang semua PPKM. Siapa yang berani buka restoran baru, saudara? Orang keluar rumah saja takut. Tapi Tuhan bilang buka. Dan yang buka bukan pakai harus pergi antar. Buka restorannya itu all you can eat sogogi anakku. Buka. Apa yang terjadi? Buka, saudara. Pas bulan 2 buka, bulan 3 COVID ada. Close. Kita mau close, saudara. Kan ruko itu lebar 6 kali 30, kita close. Orang datang, saya mau makan. Buka jauh di atas. Saya bilang, boleh makan, yang penting kasih pinggir-pinggir sana. Kita mulai dengar, penuh di atas. Orang lain sepi. Mulai lagi ada orang bilang begini, wah, orang di situ, ini ownernya karena COVID ini karyawannya dia tutup begini, ini begini. Saya bilang, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah. Tidak ada yang kena, saudara, COVID, karyawan kami. Kita ibadah. Banyak orang. Ibadah, kita sekali ibadah 200-an orang, 300 orang. Penari aja sampai 100 orang. Saudara, tapi semua pakai masker. Tapi kita gak takut. Karena penting ibadah. Apa yang terjadi, saudara?
Orang bilang bahaya nanti kena COVID. Bahaya ini. Ya kalau tidak ini lebih banyak orang kalau hari biasa. Itu memang ada penurunan. Tapi tidak. Orang juga haus dan lapar. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada orang yang kena meninggal karena COVID. Ada yang kena 1-2 orang. Hari ini banyak orang imannya dikalahkan dengan COVID. Padahal hasil riset, orang yang meninggal karena penyakit jantung jauh lebih banyak. Persentase orang yang meninggal karena COVID tidak sampai 2% di Indonesia. Dari orang yang terdampak COVID. Tidak sampai 2%. Kalau dari seluruh penduduk Indonesia cuma 0,0 berapa. Orang yang meninggal karena penyakit jantung itu berapa persen saudara? Jadi orang terlalu takut sesuatu. Dan kemudian imannya. Kalau saya selalu berpikir gini. Saya vaksin. Saya jaga hidupku. Tapi kalau waktunya dipanggil Tuhan, mau pakai cara COVID kah, mau tidak kah, terserah Tuhan. Kenapa? Tempatku di surga sudah senang. Kenapa takut? Amin. Waktu masa COVID kami pergi penginjilan, jalan di kota Makassar, masuk ke rumah-rumah, bagikan sembako, bagikan disinfektan, bagikan apa. Semua jemaat full time kerja. Gereja lain tutup, gereja lain takut. Saya bilang kita bantu gereja lain. Jemaatnya teman saya, jemaatnya ini. Kita bantu. Doakan mereka dan ini. Saudara, kita bergerak. Saya beritahu sama anak-anak, Tuhan minta kita bergerak. Awalnya mereka juga takut saudara, itu karena dulu sakit COVID itu tahun lalu kayaknya horor banget. Betul gak? Belum lagi TV sengaja tayangkan lagi. Pendeta ini meninggal, pendeta ini meninggal. Aduh, pendeta aja meninggal. Apalagi saya, jemaat ngomong begitu. Saya bilang enggak, itu sudah waktunya. Lihat, kalau kau total, Tuhan bela saudara. Beri wadah yang baru. Hari ini Sogogi. Ada berapa saudara? Dalam 2 tahun ada 5. Dan tempatnya itu bukan kecil-kecil. Tempatnya lebarnya ada yang 20. Lagi renovasi yang di Manado, 1 lagi. Itu 6. Di akhir tahun ini mau dibuka. Kenapa? Kalau saat seperti sekarang ini kan harga kalau kita beli atau sewa murah, benar gak? Benar gak? Orang yang makan membludak saudara. Antri sampai di luar. Saya sampai kadang-kadang minta tolong sama Ibu Amel, sama suaminya Pak Eva, sama anak-anak gereja, sama Feni, tolong tanya, bantuin. Karena hari Sabtu, hari Minggu sudah pasti antri dari buka sampai tutup. Ada perbedaan kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami punya hotel kecil-kecil, 126 kamar, 15 lantai. Orang lain tutup hotelnya, tidak operasi. Saya dapat laporan bulan lalu, tingkat hunian kita sudah meningkat lagi jadi 70% sekian. Saya bilang Tuhan, ini kalau bukan kau gak mungkin. Orang 10%, 20% paling banyak. Kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan bela.
sangat takut akan Tuhan, masa Tuhan tidak bela? Jadi jangan takut saudara, masuk ke sistem kerajaan surga. Engkau bisa mengubah keadaan. Orang bilang saya hebat, nah. Saya cerita lagi satu. Kita punya toko besi Presiden Rang. Untuk toko-toko supermarket. Dari satu ruko saja, sampai sekarang masih satu ruko. Tapi omsetnya itu sampai seluruh Indonesia bagian timur. Gudang di sana penuh dengan barang. Sudah beli lagi saham pabrik satu lagi. Saya cerita ini supaya Anda, saya lihat banyak pengusaha, banyak juga orang yang bekerja. Supaya Anda bisa real melihat bahwa yang rohani itu real di dalam kehidupan nyata. Dalam bisnismu. Itu seharusnya. Tapi kalau praktek bisnismu seperti orang dunia. Dan Anda bilang, Tuhan berkati. Anda sendiri teriak kosong. Karena orang teriak penuh dengan kuasa, dia harus berdiri di atas kebenaran. Kalau Anda tidak hidup di dalam kebenaran, engkau teriak sendiri, kau sendiri saksikan. Iblis ketawa, dia bilang, dia pikir orang bisa dibodohi. Dia bodohi dirinya sendiri. Tuhan mau jawab, iblis keberatan. Tidak bisa dijawab doa. Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Tidak bisa. Karena dia sendiri bilang rugi. Bagaimana dia bilang di gereja, dia bilang, saya diberkati Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu. Lebih banyak dia ngomong rugi. Dia ngomong di gereja, saya diberkati Tuhan. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali saja. Gembala bilang, diberkatilah saudara, amin. Nah, tapi dari hari Senin, setiap hari 10 kali, berapa kali bicara, rugi. Saya mau tanya, jadinya rugi apa enggak? Hah? Rugi apa enggak? Kan katanya sudah berdoa. Sudah doa puasa. Anda menumpulkan pedangmu sendiri. Anda tahu kita diberi pedang yang bermata 2, yaitu firman. Dan pedang itu di mulut saudara. Dari satu sumber Tuhan berkata tidak boleh keluar 2 hal. Yang pahit dan yang manis. Tidak boleh. Tahu nggak kalau pedang itu bagaimana caranya? Harus diasah. Pedang itu tumpul kalau dikasih di batu yang keras. Di tempat yang tidak sebenarnya. Tadinya tajam. Kemudian tumpul. Gak punya kuasa. Perkataannya, doanya kehilangan kuasa. Dulu punya kuasa. Sekarang gak punya kuasa. Karena petumpul. Bohong, bertengkar, marah, caci maki. Di mulut yang sama yang berdoa. Mulut yang sama ucapkan firman. Mulut yang sama juga tipu menipu. Mulut yang sama juga dusta. Mulut yang sama caci maki. Mulut yang sama apa lagi saudara? Kau menumpulkan. Jadi sekalipun orang berteriak, gak ada kuasa. Maka kuasa itu mahal. Ngomong kiri kananmu, yuk berubah. Aku mau hidup dalam kuasa Tuhan. Aku mau hidup dalam otoritas Tuhan. Amin. Saudara, orang yang menjaga hidupnya, kantong kulitnya. Seperti seorang kekasih di Kidung Agung berkata, dia membisikkan kata-kata. Raja bisa mengubah keputusannya. Engkau tidak harus berteriak. Tidak harus demo dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Saudara,
Kalau hidupmu kau jaga, kau bisnis saja dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau belum mengucapkannya, Tuhan sudah tahu. Kalau ada anak-anak di tempat ini, saya punya anak saudara, Ivan. Saya bersaksi ini bukan untuk hal apa-apa, saya mau mengigaris anak-anak muda. Satu kali ada cewek suka dia, dan cewek itu kemudian bicara sama Ibu Amel. Ini Ibu Amel ada di sini. Dia cerita sama Ibu Amel, sama Pak Evar, dia bilang begini, saya tanya itu Ivan, nama anak saya Ivan, laki-laki, umur 26 tahun. Ini kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dia bilang gini, saya tanya sama Ivan, coba jujur Ivan, kamu kan sekolah di luar negeri di Melbourne. Dan waktu kamu sekolah di luar negeri, dia bilang gini, pernah nggak kamu tidur dengan perempuan lain atau tinggal di apartemen bersama-sama dengan perempuan? Ivan kaget karena terus perempuan ini cerita, Ivan kaget. Tapi yang saya salut dari perkataannya, dia bilang begini. Dia ngomong sama Ibu Amel cerita ke saya nggak tahu saudara. Dia bilang begini, enggak, saya nggak pernah tidur dengan perempuan. Terlebih ada orang perempuan yang tinggal dengan saya. Kenapa? Karena saya mau istriku adalah orang yang kudus, yang takut Tuhan. Jadi saya harus memantaskan diriku untuk mendapatkan seorang perempuan yang kudus juga, yang takut dan cinta akan Tuhan. Saudara, dan dia tanya, teman-temanmu bagaimana? Mereka punya urusan sendiri. Ditanya lagi, pasti kamu diejek toh. Kamu kelihatan aneh kan? Gak apa-apa. Kenapa kau lakukan begitu? Saya ini anak Tuhan. Papaku gembala, pelayan Tuhan. Walaupun saya belum rohani bagaimana, paling tidak saya tidak mempermalukan orang tuaku. Saya nangis saudara. Saya tutup telepon sama Ibu Amel. Saya sujud berdoa. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena hari ini laki-laki bisa begitu mahal saudara. Perempuan aja susah. Jadi saya mau mengingkari anak-anak muda. Kalau kau ingin hidupmu dipakai dan diberkati Tuhan, mulai hari ini berhenti untuk hidup dalam kenajisan. Utamanya perempuan, jangan mau laki-laki coba-coba, ya dia yang untung, Anda yang rugi. Belum lagi kalau hamil. Gak boleh. Dan Anda lihat, upah dari masa kecil dia sudah mandiri, punya bisnis sendiri. Dia punya uang saudara. Anda yakinlah, dia pasti banyak cewek mau, karena dia termasuk lumayan lebih ganteng dari papanya. Kok papanya udah tua, udah ubanan ini. Ganteng. Hari ini dia udah punya pacar, calon istri. Hari itu pertama kali dia bawa cewek ke gereja. Sudah itu dia pulang. Biasanya kan kalau pulang itu agak sepi-sepi. Terus ribut, heboh di belakang itu. Saya tanya Ibu Amel, Bu Amel, itu kenapa anak-anak muda itu heboh sekali begitu? Dia bilang, Pak, hari ini, hari apa? Hari patah hati sedunia. Maksudmu apa? Itu loh anak-anak semua gereja pada patah hati. Ivan bawa cewek. Gak pernah dia bawa
Anaknya anak gembala saudara, pengusaha anaknya. Dan dia ngajarin anak-anak muda untuk hidup kudus. Pacaran yang kudus. Dan dia praktek saudara. Kalau kau dari masa muda mengkhususkan dirimu, saya tahu itu mahal. Orang lain dosa itu nikmat, tapi ujungnya maut. Dan engkau menjaga hidupmu. Saya mau berkata, hidupmu spesial. Tuhan akan beri engkau jodoh yang lebih baik. Yang terbaik. Calonnya Ivan. Semua orang di gereja, semua keluarga. Ini saya tutup bungkus Tuhan anak ini dengan kuasa darah. Saya tidak ingin mencuri kemuliaan, dikat bagian sini ya Abayu. Tapi saya ingin mengingkari sekali lagi anak-anak. Tidak ada orang yang bilang anak ini tidak baik. Dia dari orang yang diberkati, papa mamanya itu diberkati, punya nama di Makassar. Tapi anaknya itu rendah hati. Anaknya itu suka memberi. Uluran tangannya mau kaya mau miskin. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Baru-baru kami sekeluarga besar pergi di Bali. Istri saya ulang tahun, dia datang khusus. Dia bawain kue dari sana. Dia bawain apa-apa. Saya bilang, kau kenapa kau repot begitu? Dia bukan hanya bawain istri, dia bawain orang lain juga. Kalau dia datang ke rumah, dia kasih Ivan apa, dia kasih saya, dia kasih ibu. Ada Lala sepupunya, ada Bella, itu dia kasih juga barang yang sama. Saudara, saya itu geleng-geleng. Sebentar vitamin ini, sebentar ini. Belum kita balas, sudah masuk ini, sudah masuk sarang burung, sudah masuk ini, sebentar ini. Udah habis-habis saudara, kalah cepat saya. Saya bilang sama Bugem, kita ini kalah cepat. Saya ingat Bugem dulu juga seperti itu saudara. Jadi dia seperti itu dapat anak mantu yang begitu. Jadi kalau Anda ingin dapat yang terbaik, beri yang terbaik. Lakukan yang terbaik, kau akan dapat yang terbaik. Jaga hidupmu. Jangan bilang ganteng, hambur-hamburkan nafsumu. Banyak cewek mau. Saudara, kalau engkau tidak punya Tuhan, gak ada artinya gantengmu. Ada banyak orang ganteng, cuma gantengnya saja. Tapi gak ada apa-apa. Tapi kalau kau ada Tuhan, ada urapan. Wah, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Dijamin. Dijamin. Saya berdoa malam hari ini. Saya akan undang, saya tahu ada banyak orang punya masalah. Tapi hari ini, kalau engkau ingin berubah, Tuhan sanggup untuk mengubahmu. Dosamu merah seperti kermisi. Tuhan sanggup buat putih seputih salju. Sakitmu mungkin dokter berkata tidak akan mungkin bisa ada obatnya. Tapi Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau mungkin miskin. Engkau mungkin lahir dari keluarga sederhana. Tapi engkau punya Tuhan yang saudara andalkan. Waktu hidupmu berpadanan dengan Injil, kata firman Tuhan, maka engkau punya masa depan di dalam Tuhan. Saya bilang sama anakku Ivan, tidak cukup engkau bersarjana di Melbourne. Tidak cukup bisnismu berhasil. Kalau papa tidak lihat hidupmu sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Sungguh-sungguh total dengan Tuhan, papa enggak tenang. Satu kali saudara, lewat sebuah masalah, Tuhan bilang ke saya, aku mau Ivan yang bertobat, baru masalah itu selesai. Saya kasih tahu sama dia, Ivan, Tuhan mau kau nak. Karena kamu yang paling khawatir.
Kalau papa enggak, mama enggak. Tapi dia stres sekali saudara. Ini masalah pekerjaan, karena dia baru terjun. Tuhan mau kau. Dia bilang, saya kan cuma kerja, bukan saya. Tahu enggak Anda bahwa kita sekeluarga sudah bekerja, berarti itu ada sangkutannya. Tuhan mau kau sungguh-sungguh. Enggak. Saya bilang coba aja bikin nasar ke Tuhan. Jadi dia bilang begini ke Tuhan. Jadi dia udah takut rumah diambil, pabrik diambil oleh bank hari itu. Dia takut bagaimana? Dia bilang begini, Tuhan, dia berlutut saudara. Katanya engkau hidup, kata papa saya. Sambil dia naik tangga dari depan rumah dia berlutut. Tuhan, katanya kau ada. Saya takut. Tidak punya rumah, saya takut miskin. Dia naik lagi. Tuhan, Ivan mau kenal engkau. Dia naik lagi saudara. Dari depan rumah sampai naik di lantai 3 kamarnya. Dia naik di lantai 3 seperti ini saudara. Dia ketuk pintu kamarnya. Ada CCTV saudara. Dia ketuk, Tuhan, aku mau kenal engkau. Dia masuk ke kamar. Dia dilawat Tuhan. Untuk pertama kali dia dengar Tuhan bicara. Aku mengasihimu Ivan. Dia bilang dia seperti orang ada di kamarnya. Ada awan yang begitu lembut. Semua kamarnya damai sekali. Dia ketemu Tuhan di sana. Dia berkata, bulan 12 akan selesai. Ini udah bulan 11. Nah mungkin rasanya. Dan dia bilang, kalau benar selesai Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Anda mau tahu? Bulan 12 masalah itu selesai. Gudang kami laku dengan harga yang bagus. Kita tutup utang. Ada lebihnya. Pakai buat usaha lagi. Yang lain. Buat orang itu gak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau pakai anak ini. Hari ini dia berkhotbah. Hari ini dia nginjil. Hari ini dia gantikan saya di gereja kalau saya gak ada. Adakah hal yang lebih bahagia dari hidupku? Tidak ada. Selain melihat anakku dipakai Tuhan. Kayaknya saya bilang kalau toh hari ini saya dipanggil Tuhan. Saya juga siap. Udah cukup. Saya bilang sama Ivan. Semua warisan itu. Kita punya perusahaan IT. Pertama kali go public di Makassar. Tidak ada perusahaan di Makassar yang go public. Anda ngerti go public? Masuk ke bursa efek. Pertama kali. Dan perusahaan teknologi pertama di seluruh Indonesia saat itu. Seluruh Indonesia yang go public. Siapa kita? Orang bilang gak mungkin dapat investornya. Gak mungkin ini. Tapi saya bilang, kalau Tuhanku yang suruh, pasti mungkin. Saya mau berkata, dengan kerendahan hati, saya melihat banyak anak-anak muda. Kalau engkau spesial, menjaga minyak itu, lingkunganmu, buang jauh-jauh teman yang tidak baik, yang tidak membangun imanmu, buang. Potong semua yang tidak berkenan. Jaga hidupmu. Maka kau lihat campur tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ada banyak hal lagi yang lain. Saya rasanya kalau mau cerita saudara, terlalu banyak. Tapi Tuhan berkata siap, cukup. Saya mengundang segera
siapapun saudara, ingat perjanjian kita yang mau didoakan. Saya mau mendoakan dan sebelum Anda naik, tapi ingat satu hal, saya mau Anda menjaga hidupmu, kantong kulit yang baru itu. Saya akan menggurapi saudara. Tuhan sudah taruh ini dari hotel. Tuhan akan buat kesembuhan buat yang sakit. Tapi Tuhan mau hidupmu bukan kesembuhan. Tuhan akan pulihkan bisnis saudara, keuangan saudara. Tuhan akan berhentikan hutang dan berhenti berhutang. Tapi layani Tuhan. Ibu Amel, Pak Ever, pernah rumah mereka sampai diambil toko mereka. Dia datang ke saya dan dia bilang begini, Pak, dua-dua ini, Pak Ever sama Ibu Amel, Pak, mereka punya toko bangunan. Kami ada masalah. Singkat cerita, bank mau ambil karena kredit macet. Hampir macet. Saya bilang sama dia, jual saja. Sudah itu sewa ruko, kalau jangan Pak Ever bilang, itu dari Papa. Boleh nggak saya minta ke Tuhan? Apa kau minta? Saya mau tokoku ini tetap. Terus saya tanya dia, berapa uangmu? Gak ada. Saya bilang, mateng lah saya. Utang di bank kan mesti dibayar. Terus dia gak mau diambil sama bank. Saya tanya, gak apa-apa ganti. Mungkin Tuhan nanti bisa ganti yang. Jangan Pak. Saya mau berdoa. Ruko itu tetap. Saudara, saya bilang, yang kau minta itu sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Saya minta satu hal, bawa korban pertobatan dan totalitas ke Tuhan. Saya akan urapi. Hari ini, rumah mereka sudah hampir lunas. Saya yakin tahun depan sudah selesai. Bahkan mungkin bisa tahun ini, kalau Tuhan mau. Padahal itu baru kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara harus tahu cara